Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk materi teknologi informasi. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan tentang cloud computing. Nah, sekarang kita akan praktek cloud computing pada storage atau penyimpanan. Nah, umumnya untuk storage pada cloud computing itu ada 3 yang umum. Yang pertama punyanya Google Drive, kemudian yang kedua OneDrive. Google Drive punyanya Google, OneDrive punyanya Microsoft, sama yang ketiga Dropbox. Mungkin yang lainnya masih ada lagi, tapi yang umum kita gunakan itu ada 3. Nah, baik, pertama kita akan praktekkan ya gimana caranya kita mengelola storage pada cloud computing. Di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas, jadi dengan adanya cloud computing ini, untuk storage ini, untuk penyimpanan ini, nanti saudara tidak perlu menggunakan flash disk, saudara tidak perlu menggunakan hard disk eksternal, bahkan model-model penyimpanan yang lainnya yang berbentuk fisik itu sudah tidak dipergunakan lagi. Karena sekarang teknologinya adalah menggunakan teknologi cloud. Nah, untuk di Google alamatnya ini, alamatnya adalah drive.google.com ya. Kita buka salah satu browser. Ini kebetulan saya pakai punyanya Mozilla, ya saya ketik aja drive.google.com ya. Kemudian saya diminta untuk login di akun Google-nya. Saya login ya. Nah, ini tampilan untuk Google Drive pada akun Gmail saya. Ya, di sini bisa dilihat penyimpanan yang disediakan Google kepada akun Gmail saya adalah sebesar 15 GB. Ya, akun Gmail yang biasa sebesar 15 GB. Kalau ingin menambahkan, kita bisa beli penyimpanan. Nah, saya kira mungkin saat ini untuk menyimpan file-file yang berkaitan dengan perkuliahan 15 GB itu cukup besar ya. 15 GB cukup besar. Atau mungkin bisa menggunakan akun premium ya. Bisa menggunakan akun premium. Kebetulan saya juga punya akun premium. Kapasitasnya adalah unlimited tanpa batas. Ini saya tunjukkan contohnya. Jadi nanti di sini ya, ini ada penyimpanannya, tapi kalau unlimited nanti nggak ada. Saya tunjukkan. Nah. Oke, ini akun premium saya ya dari Universitas Semarang ya. Jadi ini penyimpanan saya sudah 19,3 GB yang terpakai dan ini sampai unlimited. Ya, sampai artinya lebih dari 15 GB yang telah ditentukan. Ya, ini browsernya saya pakai Microsoft Edge ya. Kemudian kalau ini saya pakai Mozilla. Nah, ini tampilannya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menggunakan Google Formulir ya. Ini ada menu di sini ya, baru. Kemudian kita bisa upload file ya. Kita bisa upload folder. Bedanya apa? Kalau upload file itu hanya berbentuk filenya saja. Kalau folder itu sekaligus isinya ya. Kemudian ada Google Dokumen. Ini kemarin software as a service ya. Jadi kita nggak perlu install software, kita bisa menggunakan Google Dokumen, ada Google Spreadsheet ya, kemudian Google Slide, Google Formulir ya yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yang termasuk fasilitas dari Google yang lain. Nah, yang pertama kita coba untuk melakukan
upload file, ya, upload file. Cara ngupload file kita tinggal klik tanda plus di sini, ya, tanda plus, kemudian kita pilih upload file, ya. Kemudian kita cari lokasi yang digunakan untuk upload filenya. Misalnya lokasinya nanti di sini, ya. Ini saya mau ngupload satu ini, ya, satu saya upload. Ini nanti dia akan melakukan sinkronisasi, ya. Sinkronisasi ini saya telah berhasil mengupload sebuah file. Nah, di sini. Atau saya coba untuk membuat folder misalnya. Baru pilih folder, ya. Saya buat folder dengan nama misalnya dokumen 1. Dokumen 1. Nah, ini ada file yang tadi kita upload, ini ada dokumen. Atau saya coba untuk upload, ya, bukan buat folder, tapi uploadnya upload folder. Saya klik upload folder, kemudian saya cari foldernya, ya, folder upload ini, kemudian saya pilih unggah. Nah, nanti di sini akan melakukan sinkronisasi sehingga isi dari semua file yang berada di folder upload nanti akan terupload di sini. Nah, ini kalau saya buka, nah, ini adalah isi dari folder upload. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Kemudian kita akan coba untuk membuat Google dokumen, ya. Kita akan coba untuk membuat Google dokumen di sini. Caranya klik baru, kemudian pilih Google dokumen, kemudian pilih Google dokumen kosong. Nah, di sini kemudian ini yang kemarin saya sebut, ya, software as a service. Oke. Kita coba untuk mengetikkan di sini, misalkan saya tuliskan saja nama lengkap -2, alamat -2. Nah, di Google dokumen ini, ya, di Google dokumen ini kita nggak perlu menyimpan karena dia otomatis akan tersimpan. Sehingga ketika kita tutup, ya, nah di sini sudah ada dokumen tanpa judul. Ya, ketika kita buka, double klik di sini, nah ini sudah ada. Nah, cara memberikan nama file bagaimana? Cara memberikan nama file kita tinggal klik di dokumen tanpa judul ini. Ya, ini misalkan saya kasih dokumen 1, dokumen atau identitas saja, ya, identitas. Sudah kita klik. Nah, ini otomatis sudah. Misalkan di bawahnya saya tambahkan adalah nomor HP. T2. Ya. Ini otomatis sudah tersimpan. Ya. Kemudian kita close, kita coba buka lagi. Nah, ini sudah terbaru, ya, sudah terbaru. Nanti ketika ingin mengubah ke Microsoft Word, tinggal diklik file, download dalam bentuk docx, ya, atau mungkin RTF, atau mungkin PDF, atau TXT dan seterusnya. Ya. Nah, ini kita menggunakan Google Dokumen. Berikutnya, gimana caranya untuk memindah? Jadi nanti saya kepingin untuk dua file ini, identitas sama sampel Word ini, nanti akan saya pindah ke dokumen 1. Ya, memang idealnya nanti di sini ketika banyak file, kita punya dokumennya, ya, kita punya folder sehingga nanti kita melihatnya pun juga lebih enak. Ya. Oke, cara memindahnya ini bisa sampel ini saya klik kanan, kemudian saya pilih pindahkan dokumen 1, kemudian kita pilih pindahkan. Ya.
Nah, ini kita coba lihat di dokumen 1, dokumen tersebut sudah terpindah. Atau kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara diklik filenya, kemudian di-drag ke dokumen 1. Nah, otomatis di sini sudah ada 2 folder. Begitu pula dengan upload. Upload itu kita bisa klik file, kemudian bisa upload folder, atau kita bisa langsung drag ke dalam sini. Contohnya misalkan folder upload ini mau saya hapus, saya klik kanan, ya, atau tinggal diklik sini, kemudian tekan tombol hapus. Nah, ini berarti artinya foldernya sudah kita hapus. Saya mau masukkan satu folder misalnya dari sini. Nah, ini saya drag aja, di drag ke sini, nah, dilepaskan. Ini lebih cepat ya, lebih simpel ya. Nah, nanti dia akan melakukan sinkronisasi ke dalam drive kita. Ya. Oke, itu tadi untuk memindahkan ya, membuat folder sudah, kemudian mengupload file juga sudah, mengupload folder juga sudah. Mengganti nama sekarang. Mengganti nama juga sama. Ini di dokumen 1, kita bisa klik, kemudian kita bisa pilih ganti nama atau rename. Misalkan dokumen kuliah. Nah, kemudian klik OK. Nanti di sini namanya sudah berganti menjadi dokumen kuliah. Ya. Nah, berikutnya kita akan coba untuk berbagi dokumen, ya, berbagi dokumen. Jadi nanti di dokumen kuliah ini, ya, saya akan membagikan identitas ini ke email yang lain. Kemudian nanti email yang menerima dokumen ini bisa menambahkan dari file yang ada di dalam identitas ini. Nah, caranya untuk membagikannya, saudara tinggal klik identitas ini, ya, filenya. Ini berbagi file ya. Nanti kita coba untuk berbagi folder, ya. Identitas, kemudian saya klik di sini bagikan ya, atau saudara bisa klik kanan, kemudian pilih bagikan. Ada yang gambar orang plus. Ya. Ini kita bisa bagikan. Kita langsung spesifik menuju ke alamat email dari teman kita. Misalkan saya menggunakan emailnya ini ya, saifurrahmance@gmail.com. Nah, di sini di sebelah kanan itu ada pengaturan. Nanti alamat email yang akan kita bagikan ini, itu dia bisa ngapain saja. Misalnya hanya lihat saja, hanya memberi komentar, atau sebagai editor. Ya, sebagai editor berarti dia bisa melakukan editing. Ya. Oke, saya tambahkan dia menjadi sebagai editor. Kemudian beritahu orangnya, saya kasih pesan misalnya. Pesannya silakan isi data berikut ini. Ya. Silakan isi data berikut ini. Kemudian saya kirim. Nah, ini saya kirim. Nah, saya coba lihat ya, isi identitas. Nah, ini nama lengkap, alamat, sama nomor HP. Nanti email yang lain, yang tadi saya kirim berbagi itu, nanti dia akan mengetikkan data-data yang ada di sini. Ya. Nah, cirinya, ketika dokumen sudah kita berhasil dibagikan, ini ada gambar, apa ya, gambar dua orang di sini. Ini artinya bahwa dokumen ini atau file ini sudah dibagikan. Nah, sekarang saya mau coba untuk melihat dari email yang dibagikan. Nah, kalau ini Mozilla, saya pakai browser lain. Ini kebetulan pakai browser Yandex ya. Pakai browser, saya refresh dulu. Nah, ini ya. Saya mendapatkan email, saya buka emailnya, ya. Jadi alamat email ini telah mengundang untuk mengedit dokumen berikut. Ya, dokumennya bernama identitas.
silakan isi data berikut ini misalnya. Atau nanti ketika saudara ada tugas kelompok, dibagi per bagian, bab 1 tugasnya si A, bab 2 tugasnya si B, bab 3C, bab 4D, dan seterusnya misalnya. Ya. Nah, itu bisa digunakan untuk berbagi dokumen. Ya. Sekarang saya buka dokumennya, saya buka, dia akan menuju ke Google Drive, ya. Dia akan menuju ke Google Drive. Nah, ini tampilannya ya, tampilannya seperti ini, ya. Kemudian di sini saya akan mengisikan data yang tadi dikirimkan, ya. Misalkan namanya Jo Saputro, ya. Kemudian alamatnya Jalan Diponegoro nomor 23 misalnya. Kemudian nomor HP 081 23456 789 01. Nah, ini misalnya ya, ini datanya. Ini sudah, tidak perlu disimpan ya, tidak perlu disimpan. Saya close, ya, saya close. Saya close, kemudian saya coba untuk buka yang di sini ya, saya buka yang ada di sini, dokumen ini. Coba saya buka, saya double klik di sini. Nah, ini ya, bisa saudara lihat bahwa kita sudah berhasil berbagi dokumen. Ya, berbagi dokumen ini, dokumen tadi sudah diisikan oleh email yang satunya. Nah itu. Oke, kita coba berbagi lagi ya, berbagi lagi. Sekarang saya mau coba untuk berbagi folder. Satu folder ini isinya ada 5 file ya. Isinya ada 5 file. Saya bagi. Cirinya kalau tadi dokumennya ada gambar orangnya sini. Ini enggak semuanya. Sampel Word ini enggak, hanya identitas saja. Tapi kalau ini satu folder ini akan saya bagi. Ya. Sama, saya tinggal klik tanda ini ya. Bagikan folder upload. Kemudian saya tunjukkan untuk emailnya. Ini emailnya. Dia sebagai editor juga. Ya, kemudian saya kasih pemberitahuan. Ya, pemberitahuan misalkan berbagi folder. Isikan data di Excel misalnya. Oke, kemudian saya pilih kiri. Nah, di sini ada beda folder ya. Jadi yang ini foldernya masih kosong, kemudian ini ada gambar orangnya. Itu artinya bahwa folder kita sudah berhasil dibagikan. Oke, kita lihat, kita buka dulu. Nah, ini nanti saya minta untuk mengisi sampel Excel. Saya buka dulu sampel Excel-nya. Nah, ini ada data ya, ada data nomor, nama, sama alamat, tapi datanya kosong. Ya, datanya kosong, formatnya berada di XLSX ya, artinya file Excel. Ya. Oke, saya buka email yang satu, saya buka Yandex-nya. Nah, ini kotak masuk sudah tampil folder upload undangan untuk berkolaborasi. Ya, saya buka. Nah, ini isi dari foldernya ya. Nah, ini isi dari foldernya. Ya. Jadi identitas tadi, kemudian saya ada folder lagi namanya folder upload. Nah, ini isinya. Kemudian saya buka Excel-nya ya, Excel-nya saya buka. Nah, ini saya isikan. Jadi datanya saya isikan di sini. Ya. Misalkan oke, saya close saja ya. Andi Jakarta, kemudian Budi Semarang, kemudian Jika Kudus. Nah, ini datanya sudah saya isikan ya. Data sudah saya isikan. Kemudian nggak perlu disimpan ya. Saya close ya. Sampel ini saya buka untuk email yang memberikan file tadi. Saya buka di Mozilla di sini. Di folder upload. Kemudian sampel Excel.
datanya sudah berhasil diisi. Nah, ini nanti fungsinya supaya saudara bisa melaksanakan sharing file, ya, sharing folder, ya, kemudian bisa pembagian tugas nanti di sini. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan link? Kita men-share folder misalnya, atau nge-share file ya, di sini misalnya. Sampel PDF ini, ya, sampel PDF ini, itu akan saya bagi filenya, ya, dengan cara kita bisa menggunakan ini ya, dapatkan link. Misalkan mau kita bagi ke WA ya, kita bagi ke WA, kemudian ini bisa dipilih ya, dibatasi atau siapa saja yang memiliki link ini. Jadi nanti siapa saja yang memiliki link ini nanti bisa. Nah, di sini ada HTTPS ini yang akan kita salin. Ya, ini yang akan kita salin sehingga nanti ketika kita buka di sini, nah ini nanti alamatnya yang di-sharing seperti ini. Nah, ini yang ini alamat yang dibagikan ke BA. Kalau memperpendek ya nanti saudara bisa pakai kemarin yang sudah saya ajarkan ya, s.id atau bit. Nah, ini linknya diperpendek misalkan apa gitu ya. Jadi ini nanti ketika buka alamat ini ya, buka alamat ini, saya copy, saya buka browser. Nah, ini saya pakai 4 browser ya. Jadi ini ada Yandex. Nah, ini Yandex. Tampilannya seperti ini, ada keunggulan kelebihan ya. Kemudian ini pakai Mozilla, kemudian ini pakai Microsoft Edge ya, Microsoft Edge. Ini saya pakai Google Chrome. Ya, alamat tadi saya isikan di sini. Nah, ini isi dari filenya, file yang kita bagi. Nah, oke, itu untuk membagikan sebuah link. Nah, itu juga termasuk untuk yang digunakan, selesai ya, digunakan sebagai download, upload di dalam pembuatan web. Itu jadi ketika saudara menggunakan Google Drive, berarti saudara bisa mengklik drive.google.com, kemudian login. Nah, saran saya file-file penting silahkan di backup di sini ya, jangan sampai nanti PC-nya rusak, amit-amit ya, nggak kita harapkan, atau flash disk-nya rusak, filenya hilang semua. Ya, kalau file skripsi berat ya, berat. Ada mahasiswa bimbingan saya yang komputernya rusak, filenya hilang semua. Nah, ini jangan sampai itu terjadi, sehingga ketika itu terjadi, saudara sudah punya backup filenya. Jadi semua file itu ditaruh di sini. Atau mungkin kalau lebih enak diinstal ya, diinstal. Jadi kalau di sini saudara lihat, nah ini Google Drive-nya itu sudah saya install di dalam Windows saya, di Windows Explorer ya. Jadi nanti ketika kita ingin menggunakan, kita tinggal buka Explorer, kita tinggal double klik ya. Ini Dropbox juga ya, Dropbox sama OneDrive. Ini juga diinstal di sini. Jadi nanti ketika ini saya buka, saya ubah, nanti dia akan melakukan sinkron di sini secara otomatis. Ya, jadi melakukan sinkron secara otomatis di sini. Itu lebih mudah. Ya, filenya nanti mungkin bisa saya sharekan ya untuk file ini. Tapi saudara buka Google aja, nanti bisa diinstal di PC. Jadi ini lebih mudah. Jadi saya tinggal buka ini, kemudian saya pin di sini, ya, kategorinya lebih mudah. Nah, itu tentang Google Drive ya, tentang Google Drive. Google Drive untuk biasa saudara dapat kapasitas 15 GB. Saudara bisa unlimited ya, ini unlimited, tapi akunnya harus akun bisnis. Ini kebetulan saya diberikan oleh Universitas Semarang, akun bisnis, sehingga unlimited untuk proses penyimpanan. Itu untuk Google Drive. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang OneDrive. Ya, OneDrive. Ini akun, saya punya 2 akun ya. Coba saya buka di sini.
Saya punya dua akun, yang pertama akun biasa, yang kedua akun premium. Ya, akun biasa sama akun premium. Nah, ini juga sama, jadi di Microsoft Office 365 ini, ya, kita ada Outlook, ada ini untuk email ya, kemudian ini untuk penyimpanan, ada Google Drive, ini ada OneDrive, ada Excel, OneNote, ya, Microsoft Teams, ini e-learningnya Microsoft ya. Kemudian ada form ya untuk kuis dan seterusnya, ada Sway untuk pembuatan blog ya, ada SharePoint, PowerPoint, ada Microsoft Word dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, ini akun Microsoft saya ya, ini juga akun bisnis. Kemudian yang ini adalah akun biasa. Ya, akun biasa. Ini saya gunakan OneDrive. Perbedaannya kalau akun biasa, saudara daftar sendiri bisa di Microsoft ya, Office. Ini kalau mau daftar, saya buka di sini ya. Saya ketikkan office.com ya. Nah, nanti saudara bisa daftar gratis. Daftar gratis. Nah, ketika saudara melakukan daftar gratis, ya, daftar gratis, nanti saudara akan dapat email atau mendapatkan tempat penyimpanan itu sebesar 5 GB. Itu kalau yang biasa, ya, kalau yang biasa. Jadi lebih besar punyanya Google ya. Google bisa sampai 15 GB, ini hanya 5 GB. Kalau premium, nah ini yang premium tadi. Yang premium ini saya mendapatkan 5 tera. Saudara sebagai mahasiswa USM juga akan dapat. Cara mengetahuinya, saudara bisa klik di sini ya, setting, kemudian OneDrive setting, more setting, ya, di storage metric. Nah ini 5.000 ya, 5.000 giga. Itu artinya setara sebesar 5 terabyte. Ya, ini. Nanti saudara bisa cek ya. Nah, ini akun OneDrive saya. Oke. Nah, ini untuk membuat folder juga sama. Ya, ini saya tidak akan bahas secara detail. Ini folder, ya. Kemudian berbagi file juga sama. Ini upload dan seterusnya. Ya. Jadi pada dasarnya hampir sama. Nanti ketika diinstal pun nanti di sini juga akan ada namanya OneDrive. Oke, ini untuk OneDrive. Kemudian yang ketiga ada namanya Dropbox, ya, Dropbox. Jadi Dropbox ini dulu sebelum saya mengenal Google Drive, sebelum mengenal OneDrive, ya saya tahunya pertama kali itu adalah Dropbox. Jadi kurang lebih sekitar tahun 2010 ya. Benar, tahun 2010, sekitar tahun 2010-an. Jadi dulu saya masih bekerja profesional, kemudian kantor kami mempunyai beberapa cabang, ya, sehingga saya menginginkan untuk bisa berbagi file, ya, bisa mengedit dan seterusnya. Saya malah pertama kali kenal namanya Dropbox ini. Ya, bahkan dulu perangkat Android ya, perangkat Android untuk fotonya saya sinkronkan secara otomatis di Dropbox. Nah, sekarang saya menggunakan Google Foto ya, lebih mudah, yang tadi unlimited tadi. Ya. Untuk Dropbox ini, ya, Dropbox ini itu sama, saudara tinggal mendaftar Dropbox ya. Kita lihat Dropbox. Nah, ini Dropbox. Ya, ini bisa daftar ya, bisa daftar di sini. Saudara bisa melakukan pendaftaran, gampang ya. Kalau punya akun Google bisa menggunakan Google. Ya.
Nah, yang diberikan Dropbox di sini berapa? Yang diberikan Dropbox di sini sekitar 2, coba nanti ya. Ini ini 2,75 giga ya. Jadi ini paling kecil sendiri. Jadi ini paling kecil, kita hanya mendapatkan 2,75 giga. Jadi nanti untuk membuat folder juga sama ya. Ini bisa buat folder baru ya. Kemudian Dropbox ini bisa kolaborasi dengan Google Dokumen, Google Spreadsheet ya, atau dengan Microsoft Word ya. Ini bisa sama ya untuk membuat yang ada di dalam Google Drive. Saya kira mungkin caranya sama. Nah, ini yang umum digunakan. Jadi sekarang ini adalah eranya adalah cloud computing. Sudah nggak zamannya lagi saudara menenteng-nenteng flash disk, menenteng-nenteng hard disk eksternal ataupun yang lainnya. Silahkan gunakan cloud computing untuk storage ini ya, digunakan untuk menyimpan data. Data banyak ya, data foto-foto kita yang paling penting ya, foto-foto kita, data identitas ya, KTP, KK dan seterusnya, data kuliah, data pekerjaan, data seterusnya ya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, ini Dropbox, ini OneDrive, ini Google Drive ya. Tadi sudah kita bahas. Untuk berbagi saya kira juga sama ya, cara berbagi antara Google Drive dan seterusnya juga sama. Caranya hampir sama, cuma mungkin tampilannya yang berbeda. Baik, itu yang dapat saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini ya. Saya minta untuk saudara mencoba ya, mencoba khususnya bagi yang belum, yang sudah, saudara bisa maksimalkan untuk layanan cloud computing yang sudah disediakan. Syaratnya hanya butuh internet sama browser. Saya kira cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.